Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi hutang obligasi. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh hutang obligasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perusahaan. Menjelaskan pengertian hutang obligasi menurut para pakar, menjurnal akuntansi pencatatan hutang obligasi. Pada saat kita membutuhkan pendanaan, kita meminjam uang ke saudara, atau ke bank, atau ke teman, atau ke keluarga, atau ke siapapun. Begitu juga dalam perusahaan. Untuk mendapatkan pendanaan untuk proses produksi, distribusi, pemasaran, upah karyawan, riset dan development, pembiayaan alat, dan perawatan alat, dan lain sebagainya, perusahaan dapat menerbitkan obligasi. Semua contoh di atas menurut Waritwan disebut sebagai hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang digunakan untuk menunjukkan hutang-hutang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar. Waritwan tahun 2000 halaman 365. Resiko hutang jangka panjang diantaranya, semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka resiko juga akan semakin tinggi. Hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas. Hutang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Memiliki tenggang waktu jatuh tempo pembayaran hutang. Kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun. Keuntungan hutang obligasi diantaranya adalah bunga obligasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan, mengurangi kewajiban pajak. Pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara dalam perusahaan. Obligasi adalah sekuritas hutang yang diterbitkan dalam suatu perusahaan kepada para kreditor yang disebut pemegang obligasi. Sebagai contoh, ayat jurnal hutang obligasi. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi suatu penjualan sekuritas hutang obligasi sebesar nilai nominal 200 juta dengan harga sama dengan nilai nominal pada tanggal 1 Januari 2019. Jurnalnya pada 1 Januari 2019, kas atau bank 200 juta di debit, utang obligasi 200 juta di kredit. Hutang obligasi dilaporkan dalam laporan neraca. Referensi diambil dari Jeffrey Wegan 2015 Financial Accounting IFRS Edition John Wiley & Son. Demikian video ini adik-adik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.